Saudara-saudara yang Kristus kasihi, pagi hari ini saya ingin bercerita tentang sorga. Banyak di antara kita berkata, sorga, 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 saya mau masuk sorga. Sebenarnya sorga itu di mana, saudara-saudara? Banyak juga yang berkata, saya tidak mau mati duluan, saya tidak mau masuk sorga. Dia pikir sorga mungkin tempat pembuangan sampah, saudara-saudara. Sorga adalah suatu tempat yang indah, suatu tempat yang tidak ada kesusahan, tempat di mana jalan-jalannya saja terbuat dari emas dan batu-batu menghiasi gedung-gedungnya, saudara-saudara. Jadi kalau ada saudara-saudara yang takut mati, berarti memang saudara tidak ke surga, saudara mungkin ke neraka sehingga saudara takut. Jadi di pagi hari ini saya akan bercerita tentang sorga. Tuhan Yesus di waktu diminta oleh murid-muridnya untuk mengajarkan doa kepada mereka, ia mengajarkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami sangat terkenal. Zaman dulu, zaman sekarang tidak terkenal karena kita lebih banyak berdoa untuk doa Bapa saya. Doa minta berkat, kelimpahan. Kata-kata yang pertama dari doa Bapa tersebut ialah Bapa kami yang di sorga. Ada beberapa hamba Tuhan saat ini yang memberikan pengakuan bahwa mereka dibawa oleh Tuhan ke sorga. Yang menjadi permasalahan ialah di manakah sorga tersebut dan apa yang dimaksud dengan sorga. Inilah yang menjadi pokok permasalahan bagi orang Kristen di dunia saat ini. Banyak orang yang telah melayani Tuhan puluhan tahun, bahkan telah menuntut ilmu di negeri seberang, tapi tidak mengetahui konsep sorga, neraka atau konsep alam roh. Mereka lebih mengetahui konsep negara Konoha. Habis mereka hanya melihat alam jasmani saja. Walaupun Alkitab jelas-jelas banyak berbicara tentang alam roh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena alam roh memang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, saudara-saudara. Alam ini hanya dapat dilihat dengan mata rohani. Kita bisa membaca dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Banyak orang Kristen saat ini tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan roh dan alam roh. Padahal Tuhan kita Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan tiba dan orang-orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana kita dapat menyembah Bapa kalau kita tidak tahu apa itu roh, apa itu alam roh? Lah kalau begitu selama ini kita menyembah Bapanya siapa? Jangan-jangan Bapa tetangga yang kita sembah, saudara-saudara. Tiap hari kita teriak Bapa di surga, Bapa di surga. Kalau ada dari agama lain tanya surganya di mana sih? Nggak tahu. Bapaknya ini siapa? Nggak tahu. Saya nggak jelas. Saudara-saudara kalau mau menyembah Tuhan yang jelas, kalau nggak cari agama yang saudara bisa sembah dengan jelas. Jadi gampang. Rasul Paulus sendiri berkata dalam Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukannya melawan darah dan daging, tetapi melawan roh jahat dan kuasa-kuasa gelap yang menguasai ruang angkasa. Sekarang saudara-saudara saya mau bercerita tentang sorga. Suatu kisah cerita di sorga yang berdasarkan Alkitab ya, bukan berdasarkan buku primbon, bukan berdasarkan karangan, atau berdasarkan dari kitab-kitab yang dikarang 400 tahun sesudah Alkitab terbit. Begini ceritanya. Saudara-saudara duduk yang manis ya. Pada zaman dahulu kala yang tidak jelas awalnya, ada pribadi yang sangat berkuasa. Ia dinamakan YHWH atau GOD, atau kita biasa manggilnya dengan nama Tuhan, atau kita manggilnya dengan nama Allah. Ia merupakan makhluk roh yang suci dan kudus. Dia juga maha kuasa. Kemudian ia menciptakan alam semesta dan malaikat-malaikat untuk melayani dan menyembah dia. Ingat, ia menciptakan alam semesta dan malaikat-malaikat untuk melayani dan menyembah dia, bukan dia yang menyembah kita. Dan ingat, dia dari alam roh membentuk alam jasmani, alam nyata. Alam materi. Dari imateri menjadi amateri kalau katanya Dautomni ya. Jadi yang tidak nyata menjadi nyata. Dia menciptakan alam nyata, alam yang nyata bagi kita. Bagi dia tetap nyata, mau alam nyata, alam tidak nyata. Di dalam Yesaya 40 ayat 26 dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. itulah Bapa kita di sorga, ia maha kuasa maha kuat, terpujilah namamu Tuhan.
Saudara-saudara, kita tinggal di galaksi Bima Sakti. Tetangga kita namanya galaksi Andromeda. Galaksi itu kumpulan dari miliaran bintang. Bintang itu satu bintang terdiri dari bermiliat-miliat planet. Kita sendiri berada di galaksi Sakti, berada di bawah matahari. Kita satu matahari, ada bermiliat-miliat matahari. Nah, kemudian ada tetangga kita namanya galaksi Andromeda. Banyak lagi beribu-ribu galaksi. Jadi Anda bisa melihat betapa luasnya alam semesta ini. Dan para ahli pun sudah mengatakan bahwa alam semesta ini berkembang terus, tidak pernah berhenti berkembang terus. Tuhan bekerja 24 jam. Di surga tidak ada jam ya saudara. Tuhan terus mengembangkan alam semesta ini saudara-saudara. Di sini dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama-nama mereka sekalian. Jadi bintangnya ya udah bermiliat-miliat saudara-saudara. Malaikat-malaikatnya pun dia kenal, dia panggil namanya satu-satu. Amin, Ucok, Robi, mungkin nama malaikatnya gitu. Saya tidak tahu nama malaikat saudara-saudara ya. Dan satu pun tak ada yang hadir. Bayangin kalau di absen tidak harus hadir semua. Lain kalau kita absen di sekolah dulu, kita sering sembunyi di kantin, sembunyi di belakang sekolah. Ada yang merokok, ada yang ganja, macam-macam. Tapi kalau sama Tuhan dipanggil harus hadir. Demikian juga di kantor-kantor, banyak yang bolos kalau ada apel pagi. Salah satu malaikat yang punya pangkat sebagai song leader atau pemimpin pujian, kalau di surga kira-kira yang menjadi menteri penyembahan, begitulah saudara. Ini malaikat luar biasa cakepnya. Dijamin setiap cewek yang lihat pasti langsung jatuh cinta. Dan setiap cowok yang lihat pasti langsung terkagum-kagum melihat keindahan malaikat ini. Malaikat ini namanya Lucifer. Ia bukan hanya pandai memuji dan menyembah Tuhan, tapi ia sendiri merupakan instrumen pujian itu sendiri. Jadi kalau ia berjalan sudah ada bunyi musik yang amat indah, luar biasa saudara-saudara. Saya tidak tahu apa yang ditempeli Tuhan dalam tubuhnya sehingga ia berjalan saja sudah luar biasa merdunya. Mengenai Lucifer ini dijelaskan dalam Yeskiel 28 ayat 12. Di sini dikatakan Raja Tirus, bukan Raja Tirus, yaitu hanya ungkapan mengenai Lucifer. Silakan Tasya dibaca. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah padanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisofras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Saudara googling ya, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, kisopras dan nefrit, lasarut, batu darah, malakit. Itu batu-batu yang mahal saudara-saudara. I have decided to follow Jesus.